Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Di hadapan kita sudah ada Samsung J730 atau J7 Pro. Di sini posisinya binary 4, kasusnya terkunci FTP atau akun Google. Nah, di sini langsung saja si HP-nya kita posisikan dalam keadaan off. Kita matikan untuk kita masukkan ke mode downloading mode. Tekan volume bawah home beserta power secara bersamaan sampai dia nampil ke warning ya. Setelah nampil ke warning, kita tekan volume atas untuk masuk ke downloading mode. Nah, di situ bisa kita lihat binarinya binary 4 ya. Ada angka yang menunjukkan angka 4 pertama setelah seri dari si handphonenya ya. Oke, sebelumnya jika yang belum menginstal driver, terlebih dahulu Samsung drivernya diinstal. Yang sudah install skip saja ya. Langsung saja kita buka Odin-nya. Di sini kita menggunakan Odin 314.4 ya. Jadi Odin terbaru. Oke, langsung kita cari dan kita masukkan firmware kombinasi dari si Samsung ini. Nah, jadi ini binary 4, firmware kita gunakan binary 7 ya. Jadi bisa digunakan di binary 7 sampai binary 1 ya. Jadi turun boleh, naik tidak boleh ya. Naik boleh, turun tidak boleh. Oke, langsung kita masukkan ke kolom AP firmware kombinasinya ya. Tunggu sampai termuat ke Odin filenya pada AP partitionnya ya. Oke, kita perhatikan situ ID.com sudah terhubung. Langsung saja kita klik start setelah ID.com terhubung dan firmware termuat ya. Jadi jika ID.com tidak terhubung, kemungkinan besar adalah drivernya belum terinstall dengan baik. Oke, proses writing kombinasi file ini sedang berjalan ya. Jadi kita percepat agar cepat selesainya. Proses writingnya sudah selesai. Kita biarkan sampai dia nampil ke menu kombinasi ya. Jadi menu kombinasi ini adalah menu dasar pada si HP Samsung ini atau factory menu ya, menu factory-nya. Jadi belum diisi dengan firmware official. Jadi di situ kelihatannya loadingnya factory binary, bukan di Samsung. Jadi belum di brand oleh OS Samsung yang officialnya masih OS dasar bentukannya. Oke, kita tunggu saja sampai dia nampil ke menu kombinasi, karena di situ nanti kita akan mengaktifkan USB debuggingnya ya. Jika ada opsi OM-nya juga kita aktifkan dalam keadaan menu kombinasi. Nah, fiturnya seperti ini, tampilannya seperti ini ya. Jadi seperti based on pada sistem Androidnya masih sangat dasar sekali ya. Touchscreen-nya agak lari-lari, coba kita cabut chargernya. Nah, pada menu titik-titik kita klik dan kita cari, kita buka pengaturan. Nah, di situ kita aktifkan dulu build number-nya ya, agar masuk ke opsi developer. Nah, developer option di situ OM tidak ada ya. USB debugging sudah aktif sendiri. Langsung saja kita matikan kembali HP-nya. Kita akan memposisikannya ke download mode lagi ya. Jadi kita tekan volume bawah home serta power, kemudian kita klik tombol atas setelah nampil ke menu. Oke, kita colok lagi dan Odin-nya kita tutup dan kita buka kembali ya. Jadi tetap menggunakan si Odin 314.4. Di sini kita masukkan file kombinasinya ya. Jadi file file officialnya. Jadi BL kita masukkan BL, AP kita masukkan AP, dan untuk CP kita skip saja, tidak usah kita flashing ya. Nah, untuk CSC-nya kita pilih yang ada home-nya ya, home CSC, bukan CSC only ya. Jadi home CSC. Nah, di sini CP-nya kita skip, kemudian langsung kita klik start untuk proses writing firmware-nya. Nah, proses writing sedang berjalan. Proses flashing
OS officialnya sedang berjalan. Kita tunggu saja sekitaran di 2 menit saja untuk proses flashing official. Nah, setelah selesai proses flashing ini, nanti kita langsung tampil ke menu. Kita lihat kalau tidak ada OM, langsung saja reset. Jika OM masih ada, itu harus kita aktifkan, kemudian kita reset. Tapi untuk Samsung ini sendiri, jika dia binary 7, OM-nya tidak ada ya. Jadi selesai di flashing file yang ini, kita langsung saja setelah tampil menu, untuk membersihkannya kita harus reset dari pengaturan pabriknya ya, dari dalam menu. Jadi memang OM-nya dari pabrikannya. Untuk yang binary 7 atau U7 nya tidak ada ya, tapi di reset dia aman jaya, sudah tested berkali-kali. Nah, untuk proses EPRP Samsung tipe lain bisa menggunakan cara yang sama, asal ada firmware binarinya ya, sesuai dengan binari yang sedang dipakai pada si HP-nya ya. Namun tidak semua ada binari yang lengkap ya. Jika misalnya G730 sendiri jumlah binari 10, kemungkinan kombinasinya tidak ada. Jadi kita kesulitan, mau nggak mau kita harus senam jari ya. Oke, proses flashing sudah finish. Kita biarkan si HP loading otomatis sampai dia nampil ke hello screen-nya ya. Jadi dia masih proses erasing dan masih proses loading untuk startup firmware yang barusan di flash tadi. Ini agak sedikit lama ya dari kombinasi tadi, karena ini datanya benar-benar data officialnya, datanya lumayan gede. Jadi proses startupnya, proses loadingnya untuk ke menu, dia membutuhkan waktu yang sedikit lama, berbeda dengan kombinasi yang pertama tadi ya. Jadi bisa kita lihat di situ sudah tidak keluar lagi factory ya. Jadi yang keluar sudah logo Samsung, layaknya seperti handphone standar lainnya. Kita tunggu saja. Nah, kelihatannya si HP-nya sudah startup dan mau menuju masuk ke menu. Di sini dia masih mengupdate ponsel ya. Jadi mengupdate aplikasi yang ada pada firmware tadi. Firmware yang barusan di flashing tadi, bawaan aplikasi dari firmware itu sedang di install atau diupdate ya. Jadi kita tunggu saja, jangan kita kotak-atik, biarkan saja dia mengupdate aplikasinya sampai persentasenya penuh ya. Jadi di sini kita percepat saja kali 2 agar dia tidak lama ya. Nah, untuk Samsung J730 ini sudah keluar juga binary 11 ya kalau tidak salah. Binary 11 itu belum ada file kombinasinya ya. Jadi mau tidak mau proses pengerjaannya harus pakai browser atau senam jari ya, agak sedikit ribet dengan yang ini. Kalau masih di binary 7 atau binary 8, dia kombinasinya masih ada ya. Jadi bisa kita gunakan dengan metode flashing lewat Odin seperti ini ya. Jadi tidak repot-repot senam jari ya. Sebagian dari teman ada yang suka senam jari, ada yang tidak suka. Kalau saya pribadi ya lebih suka menggunakan PC ya, lebih sedikit ekstrim dia. Hehehe. Nah, jadi file ini juga bisa digunakan untuk file flashing ya. Jika terjadi error, masuk virus atau ngebreak, file yang kedua ini bisa digunakan untuk file flashing. Jadi tidak ada yang berbeda dengan file flashing biasanya. Yang membedakan hanyalah file kombinasi kita flash pertama agar dia masuk ke menu ya. Jadi yang kedua kita flash file officialnya tidak menggunakan CSC. Jika menggunakan CSC dia akan wiping lagi dan akan nyangkut ke EPRP lagi ya. Melainkan kita menggunakan home CSC. Karena pada home CSC ini sendiri tidak ada user datanya ya. Jadi si handphone ini di flash
nampil ke menu seperti waktu kita nge-flash ke kombinasi tadi ya. Jadi keadaan kombinasi tadi sudah nampil ke menu, kita flash dengan yang CSC Home, maka dia tidak menghapus data yang terakhir kali pada menu kombinasi tadi ya, file kombinasi tadi. Nah, kita tunggu ini sedikit lama untuk prosesnya, kemungkinan besar karena handphonenya juga sudah terlalu lama ya tidak diupdate, jadi aplikasinya banyak yang ngupdate seperti itu ya. Nah, kelihatannya sudah nampil ke menu. Coba kita lihat, kita next saja, kita skip, kita next, kita skip sampai si HP ini nampil ke menunya ya, untuk memastikan bahwa jaringannya muncul, lain-lainnya aman, touchscreen-nya berfungsi atau tidak. Nah, touchscreen sudah berfungsi ya. Oke, terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Matur nuhun, thank you.